Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, ibadah apapun yang kita kerjakan, berharap kita kepada Allah benar-benar tercatat di sisi Allah dan berbuah takwa. Kemudian kita selalu berharap kiranya Allah memberikan hidayah kepada kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah min rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta anak soleh dan solehah penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami banggakan. Kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari eksegi Al-Quran. Sekarang kita masuk surah An-Nisa ayat 33, di mana Allah mengatakan di sini, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ja'alna mawaliya mimma tarak walidani wal aqrabuna wallazina aqadat aymanukum fa'tuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahid. Kata Allah, dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ini Bapak Ibu, ya, kita sudah sampaikan sebelumnya di An-Nisa 10, di mana Allah melarang keras kita memakan harta saudara kita dengan cara yang batil, dilarang keras memakan harta anak yatim. Kalau itu kita kerjakan, kata Allah, kita sama dengan memasukkan api ke dalam tubuh kita dan di akhirat masuk neraka. Maka ayat 10 dari An-Nisa ini jangan pernah kita lupa, Bapak Ibu. Kalau kita makan harta saudara kita, apalagi harta waris, kita memakan api. Makan api itu aneh-aneh di dunia, Bapak Ibu. Dan di akhirat kita dimasukkan ke dalam neraka. Tuh, camkan betul Bapak Ibu. Jangan pernah lupa nyawa api, nyawa ratu. Ratu nggak tahu awak. Nah, kita nyawa api dia buat ambil ratu tu daripada makan api. Kita lihat sedikit Bapak Ibu di ayat 29, Allah mengatakan, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Nak batu caranya jadi kerajaan. Kalau di kerajaan nanti masuk api ke dalam tubuh itu masuk neraka nanti. Wa man yaf'al dzalika udwana wa zulman, dia 30-nya. Barang siapa melakukan demikian itu zalim namanya itu. Dia sampai zalim, kezaliman terhadap harta dan jiwa bukan perkara ringan, mari. Dan ayat 31, in tajtanibu kabair ma tuhauna anhu. Jika kalian menjauh dosa-dosa besar, jadi dosa-dosa besar harus dijauhi. Dimakan harta saudara kita dengan cara yang betul itu dosa besar, Bapak Ibu. Makan warisan itu dosa besar. Nah, 32-nya biar kita review sedikit Bapak Ibu, bernyambung walaupun 10 menit kajian kita. Wala tatamannau ma fadlallahu bihi
ba'dakum ala ba'din. Janganlah kamu menginginkan apa yang Allah berikan sebagian kamu. Tidak perlu jadi orang lebih nikmat tua iri nyodan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat di ayat An-Nisa 33 penggalan ayat. Nah, pertama penggalannya walikulli ja'alna mawali, dan bagian masing-masing kami telah menetapkan para ahli warisnya. Kami telah menetapkan. Ada cibo-cibo untuk pengadilan agama menetapkannya Bapak Ibu. Pas tumpin masuk neraka nanti Allah telah menetapkan. Nah, penyibilat komplikasi Islam. Terserahlah kalau ikut lah, ada. Kalau ingin selamat dari makan api, selamat dari neraka, yang Allah tetapkan telah pakai Bapak Ibu. Allah perlu mengatakan di sini ya Allah yang menetapkan. Nah, jadi Bapak Ibu, harta yang ada sama kita itu bukan harta kita Bapak Ibu. Allah yang makia. Awak ini ke rumah saya, ke tanah saya, ke toko saya, ke perusahaan saya. Tapi Allah mengatakan mimma taraka, dari apa yang dia tinggalkan. Di harta yang Allah tetapkan itu dari harta yang tinggalkan. Seluruhnya kali tinggal Bapak Ibu, aneh ibu itu aku kamu tinggal nanti. Jadi rumah ibu itu aku kamu tinggal. Kalau orang tua kami Bapak Ibu ada kepiman saya di Andang ujian celit di rumah tu. Ketika meninggal kilo sedikit jenazah awak nanti diletakkan. Ibu rumah itu sedikit nanti jenazah diletakkannya. Nah ada awak punya diri awak sini awak punya. Mimma taraka walidani wal aqrabuna. Dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat. Jadi Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil di tingkatan ayat ini, hak ahli waris, ya, hak ahli waris bukan ditentukan berdasarkan siapa yang paling kuat. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, di An-Nisa 7 Allah kasihankan bagi laki-laki ada bagian dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan kerabatnya, dan begitu juga bagi yang perempuan. Maka warisan bukan persoalan apa persoalannya yang paling kaya enggak, yang paling miskin enggak. Saya yang pernah kaki orang tua tidak di Bapak Ibu. Ikut aturan Allah. Miskin sama miskin itu tapi ini itu aturan Allah. Kayu sekayu ini tetap tapi walaupun yang kayu Bapak Ibu sengingyang itu atau warisan itu dibandingkan di kaya tetap tapi karena Allah yang menetapkan. Wallazina ya'qad aymanukum, dan orang-orang yang kamu telah mengikat perjanjian dengan mereka. Ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya di sini. Islam betul-betul mengajarkan kesetiaan terhadap janji. Nah, ingat apa kata Allah ini, dan orang-orang yang kamu telah mengikat perjanjian dengan mereka. Ikalah wajib janji wajib orang tua penuhi Bapak Ibu. Kau tidak apa sama makan api dan nanti masuk api nak ngiri itu Bapak Ibu. Dalam perdagangan barang saya bayar tanggal 10, maka tanggal 10 adalah amanah yang harus kita tunaikan. Kemudian faktuhum nasibahum, maka berikanlah kepada mereka bagian mereka. Perhatikan kata-katanya faktuhum, berikan kepada mereka. Bukan kalau kalian mau berikan, tetapi pasti harus diberikan, itu perintah. Karena Allah yang mengatakan, maka hak orang lain harus diberikan, bukan menunggu mereka meminta. Ini luar biasa nih Bapak-Bapak. Islam benar-benar milik kita. Jangan tunggu orang menagih haknya. Bekerja tidak semestinya berkali-kali bertanya bilo gajimu dia tidak. Kemudian orang yang memberi hutang tidak semestinya berkali-kali mengejar orang yang sebenarnya mampu membayar. Karena Allah mengatakan faktuhum, berikan hak mereka. Kemudian diakhiri ayat ini, innallaha kana ala kulli shay'in shahid. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sadwatanya Allah tahu. Mengapa ayat tentang hak dan harta itu dengan Allah Maha menyaksikan? Karena kezaliman dalam harta sering dapat disembunyikan dari manusia. Dapat sertifikat bisa disembunyikan, nota bisa diubah, pembukuan bisa dimanipulasi, warisan bisa dikurangi, timbangan bisa dimainkan, tapi Allah tidak bisa dimainkan. Dan Masya Allah, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.